Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur pagi ini kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun pandemi Corona masih belum berakhir, kita tetap semangat, kita tidak pantang menyerah untuk bersama-sama berbakti dan memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil saat teduh, mengambil saat bersama Tuhan, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang datang dari Tuhan untuk kita semua. Haleluya, terpujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, kita pujikan bagimu pujian.
Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami dapat bersama-sama berbakti dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Berkati pelayan musik, MC, singer, dan jemaatmu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami serahkan doa kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan Maha Besar Oh Tuhanku, NP nomor 17. Kita akan nyanyikan semua bait. Semesta
sungguh kebesaran Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melewati perpuluhan dan persembahan yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Sambil persembahan Bapak Ibu dan Saudara persiapkan, persembahan akan diiringi dengan lagu persembahan lagu.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan kami dapat berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau menyucikan tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Berkati juga pekerjaan kami, berkati juga usaha kami. Biarlah Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba waktunya kita untuk berdoa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara bisa membangun doa syafaat dalam mezbah-mezbah keluarga. Sebelum doa syafaat kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan waktu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk negara kita yang saat ini virus corona masih merebak, virus corona masih banyak yang terkena. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, silakan berdoa. Kita juga berdoa untuk pemerintahan negara kita. Kita berdoa untuk
Bapak Presiden dan jajarannya. Kita berdoa untuk Kepala Desa, kita untuk berdoa untuk Desa Wonosari. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa. Kita juga berdoa untuk gereja kita. Kita doakan Bapak Pendeta, kita doakan anggota-anggota yang sakit, kita doakan mesbah keluarga, kita doakan ekonomi jemaat gereja kita. Kita juga berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk Yayasan Emmaus, kita berdoa untuk TK, kita berdoa untuk SD, kita berdoa untuk PPA. Kita juga berdoa untuk kerinduan jemaat yang masih mencari pasangan. Kita juga berdoa untuk kerinduan jemaat yang masih merindukan keturunan. Kita akan doakan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, inilah seruan doa kami, inilah ungkapan rasa syukur kami. Kiranya Tuhan melalui doa-doa ini Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Baik, firman Tuhan saya serahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama berbakti kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam mesbah keluarga kita masing-masing. Dan biarlah melalui mesbah keluarga ini iman kita, kerohanian kita semakin dikuatkan bersama-sama dengan keluarga kita. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa hari lepas hari. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu, mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami membangun mesbah keluarga, beribadah di rumah kami masing-masing. Dan biarlah itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Dan pada bagian ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami, menguatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami
menjalani aktivitas kami sehari-hari, kami tetap berharap dan bersandar kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini yang singkat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 17. Judul perikopnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku dan cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat serta menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Surat ini ditujukan kepada Timotius karena Rasul Paulus melihat bagaimana penderitaan umat Tuhan pada saat itu, terjadi penganiayaan yang sungguh luar biasa oleh Kekaisaran Roma. Dan saat itu Rasul Paulus dalam situasi yang juga dalam penjara, sehingga ketika menuliskannya Rasul Paulus berada dalam penjara. Dan saat ini kita bersama belajar bagaimana Rasul Paulus menasihatkan ini kepada Timotius, supaya Timotius ini yang masih muda siap menghadapi kesukaran, siap menghadapi segala kemungkinan penganiayaan yang berat yang akan dialami oleh umat Tuhan. Dan Rasul Paulus di sini juga menasihatkan supaya Timotius agar tetap memelihara Injil, memelihara firman Allah dan memberitakannya, dan siap juga menanggung kesukaran dan penganiayaan yang akan dihadapi oleh Timotius ke depannya. Ini sungguh luar biasa bagaimana Rasul Paulus sungguh peduli kepada Timotius dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan Timotius ke depannya. Dan saat ini apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus? Kita melihat bagaimana firman Tuhan, firman Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Firman Allah akan menjadi pondasi yang kuat, pondasi yang utama di saat kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan menjadi pondasi yang sangat penting. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, harus tetap memelihara firman, memberitakan firman dalam menghadapi segala kesukaran-kesukaran, hal-hal yang tidak terduga
Timotius harus siap dengan memegang firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus sama seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini. Harus memegang kuat firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Firman Tuhan menjadi sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Di sini kita melihat kenapa firman Tuhan itu menjadi dasar yang sangat penting, yang utama di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hidup kita. Di ayat yang ke-16 bagian yang B ini mengatakan bahwa kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Yang pertama, bahwa kenapa firman Tuhan itu sangat penting bagi kita, yaitu kitab suci atau firman Tuhan itu dapat memberi hikmat kepada kita semuanya. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Di saat-saat sekarang ini, terkadang kita mengambil jalan pintas ketika kita menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal yang mungkin bisa menyudutkan kita. Tetapi ketika firman Tuhan kita pelihara di dalam hidup kita, firman Tuhan menjadi pondasi dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita menjalani hidup ini, kita akan dituntun oleh hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kita tidak akan salah melangkah, kita tidak akan salah mengambil keputusan. Ketika kita salah melangkah dan mengambil keputusan, kita akan jatuh di dalam dosa. Tetapi karena kita mau memelihara firman Tuhan, firman Allah yang hidup itu di dalam hidup kita, kita akan diberikan hikmat untuk mengambil keputusan menjalani hidup ini ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Apakah saya ini sudah memelihara firman Tuhan, memelihara firman Allah di dalam hidup Bapak, Ibu, saudara, dan saya semuanya? Ini yang pertama. Kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan ketika kita mau memelihara firman Tuhan. Terus yang selanjutnya di situ dikatakan, tetap di ayat yang ke-15, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ketika kita mau memelihara firman Allah, mau mengutamakan firman Allah, dan firman Allah itu menghidupi kehidupan kita hari lepas hari, kita akan dituntun ke jalan keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini sungguh luar biasa. Pada saat itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya tetap memelihara firman Tuhan, tetap memelihara dan siap mengajarkan firman Tuhan walaupun banyak tantangan dan rintangan. Karena di situ ada sesuatu yang sangat penting yang terkandung di dalam firman itu yang akan memberikan keselamatan bagi kita, orang-orang yang mau beriman kepada Yesus Kristus. Ini sungguh luar biasa. Keselamatan pastinya berbicara tentang hidup, berbicara tentang kehidupan. Kehidupan di sini bukan kehidupan yang ada di dunia, tetapi kehidupan yang selanjutnya setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Ketika kita memelihara firman Tuhan, kita akan dituntun kepada jalan keselamatan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menjalani hidup kita. Apalagi saat ini kita mengalami banyak kesulitan, ada wabah pandemi COVID-19 yang membuat kita mungkin merasa takut, khawatir secara kesehatan, tetapi juga
kita takut, khawatir secara ekonomi karena ada pembatasan-pembatasan. Bagaimana kita akan terus dituntun oleh hikmat Tuhan ketika kita mengambil keputusan. Kita akan diingatkan bahwa ketika kita mau memelihara firman Tuhan, kita akan ada keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan pasti akan membukakan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita tidak perlu ikut orang yang ada di dunia ini. Mereka secara akali melakukan apa saja supaya tetap bertahan untuk hidup. Tetapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau terus memelihara firman Tuhan, kita tidak akan gegabah, kita tidak akan salah mengambil keputusan. Kita harus tetap di jalan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saat kita memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita, pasti kita akan dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Secara manusiawi, pasti kita mengalami takut dan khawatir. Tetapi di sini firman Tuhan menasihatkan kepada kita, ketika kita sudah mau memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Lebih dari sekedar secara jasmani saja, tetapi secara rohani kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita diberikan keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Yang selanjutnya, kita melihat di ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, di mana firman Tuhan itu keluar dari mulut Allah sendiri, yang diilhamkan oleh Allah. Yang berbicara adalah Allah sendiri, sehingga firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang sudah kita hidupi hari lepas hari, melalui kehidupan kita, kita selalu merenungkan dan membaca dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan bermanfaat untuk kita diajar kepada jalan yang benar. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa di sini dikatakan? Mengajar, pastinya mengajar kebenaran. Kita dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi kita tetap berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Tuhan tidak akan menjerumuskan kita, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keselamatan bagi kita, mengajar kebenaran bagi kita. Dan di situ dikatakan lagi untuk menyatakan kesalahan. Hidup kita selalu mungkin kita mengalami tantangan, godaan sehingga kita jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita sudah menghidupi firman Tuhan ada di dalam hidup kita, firman Tuhan itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita hidupi dalam hidup kita, kita akan diperbaiki. Hidup kita ini akan diperbaiki menjadi orang-orang yang benar. Kita akan diingatkan untuk berbalik lagi, bertobat lagi kepada jalan Tuhan. Menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Dulunya mungkin kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus dan firman Tuhan sudah hidup di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita
untuk memperbaiki kelakuan kita. Yang dulunya jahat, kita kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan yang selanjutnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini bagaimana kehidupan kita dididik oleh Tuhan di jalan yang benar. Bukan jalan yang jahat. Bukan jalan yang menuju kebinasaan, tetapi dididik di dalam jalan kebenaran. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga kita sangat-sangat perlu firman Tuhan ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan Bapak Ibu semuanya sudah setiap hari membaca dan merenungkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Kita seringkali sulit menyediakan waktu membaca Alkitab dan berdoa. Masih banyak orang-orang Kristen yang sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, belum mengerti atau belum membaca secara keseluruhan firman Tuhan. Belum merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi satu perenungan bagi kita semua. Karena firman Tuhan ini sangat penting untuk melawan kuasa-kuasa jahat, godaan dari dunia ini. Tadi dikatakan kita diberikan hikmat, kita diberikan keselamatan, kita dididik, diajar jalan yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Sehingga kita sangat perlu setiap hari belajar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena itulah pondasi hidup kita. Di dalam kitab Yosua juga mengatakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua menasihatkan kepada seluruh umat Israel supaya tetap memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan hari lepas hari, merenungkan siang dan malam, supaya kita umat Tuhan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bertindak hati-hati dalam melangkah, menjalani hidup ini, mengambil keputusan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah ada di dalam hidup kita firman Tuhan itu, pastinya kita akan bertindak hati-hati. Kita akan diberikan hikmat sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan itu semua sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Dan di akhirnya pasti akan kita mengalami kebahagiaan. Karena firman Tuhan merupakan yang berisikan tentang ajaran dan petunjuk Tuhan, yang bertujuan untuk mengajar, mendidik kita, memperbaiki kelakuan, dan menolong kita di dalam hidup kita ini. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Apakah kita sudah mengutamakan firman Tuhan di dalam hidup kita? Karena manfaatnya firman Tuhan dalam hidup kita ini sungguh luar biasa. Firman Tuhan akan terus menolong kita, menuntun kita ke dalam jalan yang benar, jalan yang baik, sehingga kita harus menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita bersama-sama di dalam hidup kita ini. Ketika kita menjalani hidup kita ini, kita mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi utama, menjadi yang penting di dalam hidup kita. Karena itulah yang akan membawa kita, menuntun kita kepada keselamatan
dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami mengutamakan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami menjalani hidup, itu semua biarlah dari Tuhan saja. Kami tidak mengambil keputusan sendiri menurut akal kami, tetapi itu semua dari hikmat Tuhan, dari kehendak Tuhan, sehingga kami menjalani hidup ini sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ketika kami menjalani hidup kami, supaya kami tetap di jalan Tuhan. Terpujilah Tuhan, nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi teladan buat kehidupan kita. Mari kita respon firman Tuhan kita ini. Kita akan pujikan, jadikan aku indah.
Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Seperti lagu ini, kami hanya berharap kepadamu, kami hanya meminta kepadamu. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat berkenan, dapat menjadi teladan buat kehidupan kami, dan kami dapat menjadi teladan buat kehidupan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.